Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Hernawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Kemala Bayangkari 22 Pasuruan Kota. Video ini akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam penyusunan visi, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mencari dan mengidentifikasi hal positif yang telah ada di sekolah, dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat mengimplementasikan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat diambil adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan tujuan. Berikut ini, visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan murid yang sehat, ceria, dan berprofil pelajar Pancasila, serta siap menghadapi perkembangan zaman. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan literasi anak usia dini melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa peningkatan kemampuan literasi anak usia dini perlu dilakukan? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi anak usia dini melalui pembelajaran berdiferensiasi? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama melakukan koordinasi dengan ibu kepala sekolah dan rekan guru sejawat. Kedua, mencari referensi tentang pembelajaran literasi anak usia dini dan praktik baik yang dapat meningkatkan kemampuan literasi anak usia dini. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah guru yang selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Metode pembelajaran apa yang disukai anak? Bagaimana memilih media pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi literasi anak usia dini? Tindakan penyelidikan yang dilakukan, mencari referensi tokoh guru yang selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mencari referensi dari rekan sejawat dan media sosial, internet tentang metode yang mampu meningkatkan kompetensi literasi anak usia dini, dan mengidentifikasi media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi literasi anak usia dini. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan, setelah terjadi peningkatan kompetensi literasi pada peserta didik, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul pada diri peserta didik? Bagaimana kondisi murid setelah ada peningkatan dalam literasi? Tindakan penyelidikan, memunculkan rasa percaya diri anak usia dini dalam berliterasi, motivasi anak usia dini meningkat dalam belajar literasi, dan mengubah paradigma peserta didik tentang pembelajaran literasi tidak harus tentang abjad. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan, bagaimana cara dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan literasi anak usia dini melalui pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan penyelidikan, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menarik antusias peserta didik, yaitu seperti menggunakan IT, inovasi media pembelajaran. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik, menggunakan metode yang menyenangkan, dan membuat capaian perkembangan terkait peningkatan kemampuan literasi selama kurun waktu 1 tahun pelajaran. Yang kelima, atur eksekusi.
Pertanyaan, siapa yang terlibat dalam peningkatan kemampuan literasi pada anak usia dini? Apa peran setiap pihak yang terlibat? Bagaimana jika terjadi kendala dalam proses peningkatan kompetensi literasi anak usia dini? Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan? Kapan proses peningkatan kemampuan literasi anak usia dini dilakukan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mengajak peserta didik, rekan guru sejawat, ibu kepala sekolah, dan orang tua murid. Kemudian memberikan penjelasan kepada siapa saja yang terlibat terkait peran mereka selama peningkatan kompetensi literasi. Lalu berdiskusi dan berkolaborasi dengan semua yang terlibat atau dengan pihak lain jika terjadi kendala. Dan melakukan evaluasi dengan cara melakukan refleksi di setiap akhir kegiatan dan terhadap semua pihak. Lalu, melakukan sosialisasi terkait peningkatan kemampuan literasi anak usia dini saat MPLS. Demikian paparan dari saya. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan tindakan kita yang berpihak pada murid. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, tetaplah semangat Bapak dan Ibu guru hebat.